Hai keluarga Indonesia, berjumpa lagi bersama kami keluarga Jagoan. Oke, Bunda, hari ini kita akan bahas apa nih? Kita akan bahas, ini kemarin kan tips tentang apa kita persiapan Ramadan. Sekarang udah masuk Ramadan dan kita akan berbagi lagi tentang cara kita membangunkan anak ketika sahur. Kadang-kadang kan susah nih bangunnya, Gimana tipsnya nih biar nggak susah atau biar nggak terlalu mut-mutan, biar emaknya juga nggak harus teriak macam-macam. Itu dia. Oke. Kalau yang kita lakukan ini ada 5 hal ya, 5 poin yang biasa kita lakukan. Yang pertama apa, Bunda? Yang pertama, kita sudah bikin kesepakatan bahwa tiap malamnya itu kita tidur nggak boleh terlalu malam anak-anak. Ya. Selama Ramadan kita sepakatin nih di keluarga nih, jam berapa nih? Terserah, mungkin jam 9 atau jam setengah 10 malam atau maksimal jam 10 malam silakan. Jadi sebenarnya itu nggak hanya Ramadan sih ya. Cuman benar. Kita ingatkan lagi bahwa pas Ramadan ini kita mau bangun lebih awal nih nanti. Jadi harus tidurnya juga bisa lebih awal. Ya mungkin kalau selama ini mungkin di bulan-bulan sebelum jam 10 ya, kalau Ramadan jadi setengah 10 bisa lebih cepat lah, jadi anak-anak tahu oh besok mau bangun pagi. Itu poin yang pertama yang kita lakukan. Oke, sekarang yang kedua apa, Bunda? Yang kedua kita biasanya pas lagi setelah apa ya tarawih ya, ngobrol-ngobrol sambil cemil-cemil takjil yang masih ada gitu. Kita suka ngobrol lagi, nanya tentang menu sahur yang akan kita makan nantinya gitu. Jadi itu semacam memberi kesempatan ke anak-anak. Misalnya request kali ya. Oh, itu apa nih, besok sahur apa nih gitu. Padahal kita sebenarnya bagi ibu mungkin kita udah nyiapin sebenarnya apa, tapi ada beberapa yang semacam favoritnya anak-anak itu kita sebagai simpanan, terus kita jadi tanyakan apa nih simpanan kita keluarkan, misalnya kayak nugget atau apa minuman yang mereka sukai gitu. Jadi poinnya pada saat dia ditanya, dia pada saat besok paginya nih, jadi kita ingin nyambung ke paginya itu jadi ingat, oh iya tadi malam saya request ini, dengan harapan dia akan lebih semangat. Seperti itu ya. Jadi kalaupun udah ada punya menu, bisa aja nih malam harinya itu sebenarnya dikasih pilihan. Mau kangkung dulu apa bayam dulu misalnya kayak gitu. Iya, betul, jadi request itu. Nah harapannya pagi-paginya pas dibangunin, oh iya semalam saya pesan ini, jadi saya harus bangun lebih gampang. Iya, karena yang dia sukai jadi mungkin lebih mudah ya, dengan harapan lebih mudah bangunnya. Oke, itu poin yang kedua. Oke, kita masuk poin yang ketiga. Nah, poin ketiga ini kalau tadi sambil ngobrol, sekarang ketiga ini pas udah mau masuk kasur nih. Jadi sambil tiduran, sambil rebahan, baik itu yang tidur bareng yang masih kecil-kecil atau yang sudah agak besar. Jadi pas sebelum tidur kita sambil ngobrol, jangan lupa ya besok pagi bangun gampang. Itu kalimat-kalimat positif. Ya kita kasih masukan termasuk juga diingatkan komitmen-komitmennya. Gitu ya. Pokoknya intinya kita ngingetin lagi, besok bangunnya yang gampang ya. Itu pokoknya diulang-ulang aja, besok bangunnya yang gampang ya. Kan kalau bangunnya cepet enak, kita sahurnya bisa lebih lama gitu. Bisa menikmati ini gitu. Jadi kalimat-kalimat positif insya Allah akan membuat pada saat besok paginya bangun kita akan jadi lebih mudah. Tiap malam jangan lupa. Tiap malam. Kalau udah mau ngantuk-ngantuk tuh justru lebih bagus tuh katanya. Ada banyak psikolog, banyak para praktisi parenting bilang itu momen-momen yang good ya. Jadi di situ diberi masukan-masukan positif. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat apa, Nda? Nah, pas sudah tidur anaknya, pas kita saatnya membangunkan, itu kalau kami biasanya membangunkannya seperti biasa lah ya, dibangun ayo Nara bangun gitu. Nah, gitu kalau kami tipsnya adalah dengan memberi pertanyaan. Memberi pertanyaan kembali. Jadi pertanyaannya itu pertanyaan yang sebenarnya sudah kita bahas di malam sebelumnya. Misalnya kayak menunya kemarin. Jadi nggak nih menu yang kemarin nih, misalnya pilihannya dia misalnya kangkung. Jadi nggak nih ini kangkung. Padahal sih kita mungkin di belakang udah masak ya. Jadi nggak, pasti jawab mikir karena pertanyaan dia akan berpikir, oh jadi gitu. Gitu. Jadi pada sudah masih ngantuk-ngantuk bertanya itu dengan harapan dia akan tingkat kesadarannya jadi lebih gampang bangun lah. Atau kita juga minuman ya, kadang-kadang minuman hangat. Nah, misalnya kita teh atau susu gitu. Jadi yang dia harus berpikir. Jadi mikir aja akhirnya mau ngomong jadi bangun gitu. Biasa kayak gitu kita lakukan. Oke, itu keempat, dan sekarang yang terakhir, yang kelima yang biasa kita lakukan apa, Nda? Kita berikan, ini nggak setiap hari sih. Biasanya kalau memang kayaknya sesuatu ya wow gitu, misalnya agak susah gitu kan, susah banget atau agak gampang gitu ya, gampang banget nih hari ini, kita kasih reward. Atau kalau misalnya susah banget nih, kita kasih punishment ya, semacam apa ya, konsekuensi aja lah gitu ya. Reward and konsekuensi, dan ini jangan juga dadakan sebenarnya, sudah dibahas hari-hari sebelumnya, malam-malam sebelumnya. Kayak contohnya apa nih kalau biasa kita lakukan, Dah? Reward and kalau reward misalnya gini, kakak, abang gitu ya, misalnya
hari ini bangunnya enak banget, pinter gitu kan, bagus banget nih, Bunda suka nih, seneng banget nih kalau dibangunin kayak gini. Nanti mau dikasih hadiah deh, requestnya nanti pas buka mau request apa gitu. Jadi ada reward tambahan dadakan atau kejutan gitu. Atau juga bisa jadi kalau misalnya anak ini susah itu ada banyak praktisi yang menyarankan itu dibuat kesepakatan sekalian aja. Nah, kalau yang apa tadi kesepakatannya, kesepakatan itu ada juga beberapa yang misalnya selama berapa minggu atau sebulan sebelumnya udah disepakatin nih masuk Ramadan. Pokoknya kita harus bangun sahur paling telat 30 menit sebelum imsak misalnya atau sebelum azan. Nah, jadi si anak ingat kalau misalnya susah bangun udah lebih dari 30, dia ada dapat punishment. Dan punishmentnya contohnya yang bisa kita lakukan biasanya jatah melakukan sesuatu, misalnya kita di rumah nih bermain minjem laptop nih misalnya untuk gambar-gambar jatah sehari 1 jam, kalau misalnya kurang dari 30 menit sebelum sahur jatah bermainnya berkurang gitu. Itu jadi konsekuensi. Nah, selain yang tadi yang kejutan-kejutan, reward ya, karena kamu gampang hari ini bangunnya dapat bonus menu berbukanya seperti itu. Oke ya, jadi itu aja ya. Semua ada 5 ya. Ada 5 hal, jadi kita ulang review lagi dah. Jadi yang pertama itu kita sudah buat kesepakatan secara umum kita maksimal tidur kalau malam jam sekian. Tidak tidur terlalu malam. Terus yang kedua, kita beri request pilihan menu sahurnya. Seperti apa? Di malam hari ini sudah dibahas nih setiap malam. Terus yang ketiga itu sebelum dia belum terlelap pas harus sudah di kasur kita beli kalimat-kalimat atau komitmen-komitmen positif. Ya, jadi biar masuk ke alam bawah sadar si anak. Yang keempat, bangunkan dengan pertanyaan agar segera memberikan yang masih belum on gitu ya, kesadarannya lebih cepat. Gara-gara ditanya akhirnya mau nggak mau jadi bangun seperti itu. Dan yang terakhir jangan lupa ada komitmen reward dan konsekuensi. Oke, itu udah semua ya Bi ya. Semoga bisa menginspirasi atau mungkin dari ayah bunda lainnya punya tips-tips lain yang terkait dengan cara membangunkan anak agar mudah bangun gitu. Sahur ya khususnya. Silakan tulis aja di kolom komentar ya, biar kita bisa saling berbagi. Betul. Oke, sekian dari kami, keluarga Jagoan.